A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Ibu dan Bapak sahabat Dialog Positif. Seperti biasa malam hari ini kita selalu berkumpul, kita sama-sama belajar, membuka pikiran, membuka hati, yang tidak bosan bahwa kita semua hadir di sini saling berkontribusi untuk saling menyebarkan energi positif gitu ya, menghadapi situasi kekinian yang mudah-mudahan berangsur membaik dan selalu membaik. Oleh karena itu, malam hari ini kita akan masuk ke membuka hati part 3. Jadi mudah-mudahan part 1-2-nya kemarin bukan bukan hanya jadi pengetahuan gitu, tapi mudah-mudahan ini diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, karena apapun yang kita dapatkan pelajaran setiap malam ini, kalau cuma berhenti di malam ini dan hanya jadi pengetahuan, itu tidak akan bertransformasi menjadi kesadaran, dan mudah-mudahan transformasi itu yang akan membuat kita semua lebih baik. Oke, Ibu dan Bapak sehat semua ya? Alhamdulillah ya. Oke, ini tampaknya senyum-senyum semua gitu ya. Tadi udah agak sedikit bergoyang-goyang gitu, jadi semangat. Nah, oleh karena itu, kita langsung aja ke Mas Sony yang akan menyampaikan pada malam hari ini. Oke, boleh tepuk tangan dulu untuk Mas Sony. Oke, good, thank you. Silahkan, Mas Sony. Kedengeran ya suara gue ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Senang sekali hari ini bisa melanjutkan sesi membuka dan mengenal dan membuka hati part 3. Kenapa ini jadi 3 part? Karena memang belajar hati itu mesti bertahap ya, jadi nggak bisa langsung gitu. Dan belajar hati seperti belajar otak juga perlu mengendap dulu gitu, kesadarannya mengendap, baru kita sadarin, nah nanti lanjut lagi, makin lama makin dalam, yang pastinya itu akan menjadi semakin indah lagi ya. Ini kan lagi bulan Ramadan ya, jadi mungkin beberapa di sini mungkin tidak beragama Islam, tapi sebelum saya mau buka topik ini, mungkin saya boleh nggak Kang Abu buka mic-nya dulu, kita quote dua ayat di Al-Quran. Ya. Coba Kang Abu ada Al-Quran nggak di depan itu? Ada Mas. Boleh dibuka surat Ali Imran, surat ketiga 96 coba. Yang topik ini sangat yang cocok dengan topik kita malam hari ini. Oke. Sip ya, surat 3 ayat 96. Iya. Oke. Maaf ya kalau nanti saya potong dikit terus supaya saya jelasin gitu ya. Oke, Mas. Ya. Siap. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 3 ayat 96. Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadat manusia ialah Baitullah yang dibakah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Ya, nah di sini maaf ya, saya ini ya. Jadi sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun itu bukan rumah fisik ya, tapi rumah non fisik gitu loh. Ya. Nah, yang dibangun sebenarnya itu bukan dibangun, wudi'a itu artinya diletakkan di dalam diri kita oleh Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu adalah Baitullah. Baitullah itu artinya rumah. Allah itu adalah zat Maha Kasih Sayang. Jadi yang disebut rumah zat Maha Kasih Sayang itu bukan fisik, tetapi rumah yang non fisik. Kemarin kita udah di part 1 diskusi mengenai qalbu mukmin baitullah, yaitu hati orang yang beriman atau percaya itu adalah rumahnya Tuhan, singgasananya Tuhan kan. Jadi yang disebut baitullah hakikatnya ada di mana tuh? Di dalam hati. Di dalam hati yang dibakah. Jadi dibakah itu, dibakatin itu artinya bukan di Mekah. Jadi kata-kata Mekah itu dikurungin. Karena aslinya sebenarnya dibakatin artinya penuh dengan berkah, diberkahi. Jadi nanti kita akan belajar bahwa kalau kita membuka hati itu adalah saluran atau pusat berkah, atau bagaimana Tuhan memberkati kita tuh semuanya lewat Baitullah, lewat hati kita. Jadi kita nggak mungkin mendapat berkat Tuhan
yang banyak kalau kita tidak membuka hati. Nanti kita diskusi apa itu berkat ya. Okay. Dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Jadi hudalinas, jadi hudalil alamin bahkan. Jadi bukan hanya seluruh manusia di sini, seluruh alam keberadaan. Jadi semuanya itu, alam keberadaan itu ditunjuki Tuhan melalui Baitullah yang diletakkan di dalam diri kita semua. Jadi ini nanti kita bicara ternyata makhluk bukan cuma manusia ya. Jadi seluruh alam. Jadi menjadi petunjuk. Jadi ini bukan bicara orang Islam saja. Kalau bicara tentang Baitullah atau Ka'bah itu buat semua manusia. Nah, ya. Jadi di sini kita belajar hakikat. Baitullah itu bukan yang di Mekah itu simbol, tapi hakikatnya adanya di hati. Mungkin just remind aja dulu Mas bahwa Quran juga kan didesain bukan hanya untuk orang Islam gitu ya. Quran itu untuk manusia gitu. Jadi meskipun untuk hari ini seluruh alam malahan gitu ya. Surat 68 ayat 52 itu untuk seluruh alam, bukan hanya. Nah, kita lanjut aja 97 coba. Oke. Silakan dibaca selesai dulu. Padanya, berarti yang tadi tuh refer ke yang tadi. Padanya berarti di Baitullah itu kan, di dalam Baitullah, di dalam hati itu, oke? Ya, padanya terdapat tanda-tanda yang nyata. Nah, sebenarnya di situ bukan tanda, tapi ayatum bayinat. Ayat itu artinya petunjuk, bayinat itu menjelaskan. Jadi di dalam hati kita tuh ada petunjuk-petunjuk yang menjelaskan. Setiap saat Tuhan itu menjelaskan, berbicara, berkata-kata sebagai yang jadi menjelaskan, mengajari kita setiap saat. Nah, silakan. Di sini ada kata fihi Ibrahim. Ya, di antaranya makom Ibrahim. Nah, makom Ibrahim, makom itu bukan kuburan, tetapi tempat tertinggi. Kalau ada kiai yang hebat, dibilangnya makomnya udah tinggi gitu kan. Artinya udah tinggi sekali. Ibrahim di situ sebenarnya hakikatnya bukan nabi, bukan sesosok nabi, tetapi itu artinya sumber. Seperti ibu, aba, artinya sumber, rahim itu kasih sayang. Jadi nanti kalau kita buka hati, sebenarnya di situ ada pusat tertinggi sumber kasih sayang Tuhan, semuanya melalui hati. Jadi pertama diawali dengan berkat dulu, tadi kan dibakati, berkat. Dan yang kedua nanti kita akan merasakan kasih sayang. Kasih dan sayang, nanti saya jelasin itu bedanya apa. Dan ini harus bertahap, jadi pertama kali berkat, terus kasih sayang. Nah, silakan lanjut. Barang siapa memasukinya, memasuki Baitullah itu. Baitullah itu, menjadi amanlah dia. Nah, jadi yang namanya memasuki hati kita itu sebuah perjalanan. Jadi kita harus masuk, bukan sekedar di luar saja gitu. Artinya harus masuk ke dalam, masuk lagi terus menerus dan menjadi aman. Aman di sini bukan berarti secara fisik ya, tetapi aman di sini artinya adalah kita aman dari semua emosi negatif, aman dari semua gangguan-gangguan dari luar, dilindungi Tuhan, di dalam berkat, di dalam kasih sayang. Jadi kita bisa menjalani hidup tuh dengan perlindungan, dengan terbebas dari semua emosi-emosi yang ada. Gitu, kira-kira begitu. Nah, silakan lanjut lagi. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah. Iya. Jadi hijjul baiti itu artinya hijj itu artinya perjalanan, baiti. Jadi di situ arti sebenarnya adalah melakukan perjalanan menuju hati kita ke makin dalam tuh kewajiban loh. Manusia bukan cuma orang Islam. Jadi kalau dibilang haji yang orang Islam itu, ya itu buat orang Islam aja. Ini manusia. Jadi ini bicara tentang hati yang sifatnya universal. Baitullah yang universal, yaitu di hati kita. Itu kewajiban manusia terhadap Allah. Nah, silakan lanjut lagi. Yaitu orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Nah, jadi sesuai kesanggupan masing-masing. Jadi ada orang yang sanggupnya dalam sekali sampai dalam sekali. Ada juga yang di permukaan aja. Nah, kemarin kita belajar tuh baru di kulit ari aja ya. Tapi ada yang dalam-dalam. Jadi Tuhan nggak pernah memaksa, itu tergantung dari kesediaan kita masing-masing. Ya. Silahkan. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Iya, jadi karena Tuhan tidak pernah memaksa, maka sebenarnya kalaupun kita nggak melakukan buka hati pun, Tuhan Maha Kaya nggak membutuhkan apapun dari kita. Jadi itu sebenarnya lebih kepada kebutuhan kita, bukan Tuhan butuh kita buka hati. Tapi nanti Allah Subhanahu Wa Taala atau Tuhan akan bantu kita dengan sepenuh hati. Nah, ini di tes hari ini ya, di mana mungkin nanti musim haji nggak ada hajinya. Jadi mungkin ya, saya nggak tahu kalau COVID ini belum selesai. Jadi ternyata
ini suatu hikmah yang luar biasa bahwa sebenarnya haji yang sebenarnya perjalanan yang sebenarnya Hijjul Baiti adalah menuju ke dalam hati kita, bukan bukan hakikatnya bukan ke Ka'bah yang di Mekah, meskipun itu simbol yang bisa kita lakukan, tetapi hakikat sebenarnya adalah ke dalam hati kita. Kira-kira itu saya mau buka dulu dengan itu ya, karena ini Ramadan gitu ya. Nah, oke, saya lanjut ya. Jadi hati itu diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Karena ini di sini ada beberapa agama beda-beda, jadi saya sebutnya Tuhan aja sebagai pusat perasaan. Nah, jadi nanti kita tuh di hati tuh bukan bicara tentang gambar, grafik. Membacanya tuh adalah pusat perasaan. Jadi dengan perasaan. Karena Tuhan itu sendiri juga sesuatu yang nggak bisa dilihat, nggak bisa didengar. Bahasa Arabnya itu laisa kamisli syai atau tan kino kino yong ngapo, nggak sama dengan siapapun. Jadi harus semuanya pakai rasa. Hati itu juga tadi sudah kita lihat ayatnya bahwa itu pusat penerimaan berkat Tuhan. Jadi semua berkat yang kita terima itu turunnya lewat hati. Nggak langsung gitu. Jadi harus lewat hati dulu, baru nanti ke fisik, kemana-mana gitu. Jadi ini kunci banget. Dan hati itu adalah pusat ketenangan. Jadi kalau kita ketenangan, kedamaian, kebahagiaan sejati. Jadi kalau kita tahu bahwa yang sebenarnya hati kita tuh diciptain Tuhan itu sudah tenang, damai, bahagia sejati. Jadi nggak perlu dicari-cari lagi gitu. Orang kan mencari ketenangan, kedamaian, kebahagiaan itu kan biasa di luar mencari, di luar diri kita. Padahal semuanya udah dikasih. Nah, kemarin saya dengar diskusi dengan Pak Ustadz Dame itu benar sekali. Jadi kayak langit udah biru, tapi ada awan-awan yang nutupin. Jadi hati kita tuh udah sebenarnya sudah tenang, damai, bahagia, itu alaminya begitu. Jadi sangat keliru orang yang mencarinya di luar. Dan yang berikutnya juga salah juga kalau ada orang bilang hidup ini mencari ketenangan, kedamaian, kebahagiaan, karena sebenarnya karena udah alaminya hati begitu, itu nggak perlu dicari, itu udah dianugerahkan gitu, udah diberi, sudah ada di situ gitu. Jadi nggak usah dicari kemana-mana. Nanti yang kita lakukan loh, kok begitu membuka hati, hatinya tenang, damai, bahagia, menemukan kembali sesuatu yang hilang, yaitu ketenangan, kedamaian, kebahagiaan. Bukan kita mencari-cari atau mencipta-cipta ketenangan, kedamaian, kebahagiaan itu, membuat-buat, enggak. Itu udah ada. Begitu itu nanti ditemukan kembali, ya udah itu adanya. Seperti kalau kita lihat film Nemo, Nemo yang mencari di mana air laut itu berada, dia udah di dalamnya, di dalam air laut itu. Gitu dia buka mata, ya udah itu sebenarnya air laut. Masalahnya kan matanya belum terbuka, hatinya belum terbuka. Jadi ya itu. Jadi nanti kita bisa merasakan itu. Lalu tadi kita juga bicara mengenai berkat sama kasih sayang. Nah, nanti dalam belajar hati itu kita bertahap, belajar dulu berkat, lama-lama kasih sayang. Nah, di ayat Qur'annya kan tadi juga nyebut gitu kan, diberkati dulu, lalu baru ada makom Ibrahim, yaitu pusat kasih sayang itu. Jadi harus bertahap ya. Nah, tapi mungkin dalam pembicaraan ini saya mungkin sampaikan aja misalnya berkat itu. Misalnya kayak ibu sama anak gitu ya. Ibu tuh sayang sekali sama anaknya gitu. Tapi sayangnya itu kadang-kadang diekspresikan dengan beliin mainan. Misalnya, oh anaknya kecil umur 5 tahun, dibeliin mainan. Nah, mainan tuh berkat gitu. Mainan itu berkat. Tetapi kenapa ibu itu membelikan mainan kepada anak? Karena ada sayang, ada kasih sayang. Jadi kasih sayang sama berkat itu dua hal yang berbeda, tetapi berhubungan. Jadi kenapa Tuhan selalu memberkati kita? Karena Tuhan itu selalu mengasihi, menyayangi kita tanpa batas. Setiap saat selalu berkelimpahan. Jadi kita selalu diberi berkat, yang berkelimpahan juga. Tetapi masalahnya, karena saluran berkatnya itu belum terbuka dengan lebar, sehingga kita tidak bisa menerima berkat Tuhan itu sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki.
Jadi karena segala berkat itu diterima lewat hati, gitu ya. Nah, jadi kalau hati nggak dibuka, berkatnya juga diterimanya terbatas. Nah, berkat itu misalnya macam-macam. Jadi kesehatan, kemarin saya baru tadi ngajar tentang imunitas tubuh, itu berkat. Rezeki, hidup, segala macam, semua ini berkat semua. Kenapa Tuhan kasih ini semua? Di balik semua berkat ini ada kasih sayang. Kasih sayang yang tidak terhingga. Nah, jadi kita perlu sadari itu. Nah, kita nanti perlahan-lahan bisa merasakan berkat. Jadi hati tenang, damai, bahagia, baru bisa merasakan berkat itu. Kayak Nemo itu kan bisa buka mata baru dia bisa merasa ada di air laut. Kalau dia nggak buka mata, ya dia nggak bisa tahu mana air laut di mana gitu. Nah, begitu hati terbuka, dia bisa merasakan itu, berkat itu bisa disadari gitu ya. Nah, jadi hati itu diciptainnya, aslinya, alaminya, kalau di dalam bahasa Al-Qur'annya itu awalum muslimin, surat 66 ayat 79 atau 61, 62, 163 tuh, sikap asalnya itu adalah sikap asal yang tenang, damai, bahagia, enak, kayak gitu. Tapi ya, tetapi bukan yang ini yang surat 6, 162, 162, 163. Tetapi masalahnya gini, ya 63-nya, 163. Oke. Ya, nah jadi pertama-tama menyerahkan diri ini sebenarnya kata-katanya harusnya awal muslimin tuh, awal tuh yang awal sekali, hati kita yang awal sekali itu muslim, berserah gitu. Jadi tapi kita berserah, orang berserah itu nanti pasrah itu harus pakai buka hati dulu, kalau enggak tuh teori ya, beriman, bersyukur itu harus lewat buka hati dulu, masuk ke dalam hati. Kalau cuma sekedar diucapkan itu teori ya. Mumpung dibuka Al-Qur'annya, coba dibuka surat 49 ayat 14. Sorry, ini jadi agak pengajian dikit di awal nih, maaf ya. Oke. Nah, jadi di sini dibilang orang-orang Arab Badui itu berkata, kami telah beriman. Bilangin, kata Nabi Muhammad, kamu tuh belum beriman, belum muslim, belum bersyukur, belum pasrah, belum macam-macam. Karena apa? Katakan kamu tuh tunduk. Tunduk tuh artinya ya ikut-ikut aja gitu, karena tunduk. Karena iman, pasrah, bersyukur itu belum masuk ke dalam hatimu. Karena yang namanya muslim tuh atau iman itu masalah hati gitu. Jadi belum ada di hatimu itu. Jadi kamu baru tunduk aja gitu. Karena takut di apa-apain, jadi ikut-ikutan lah kira-kira gitu. Nah, jadi kira-kira itu. Nah, jadi kita lanjut ya. Nah, jadi karena hati itu diciptain tenang, damai, bahagia, lepas, enak, begitu. Aslinya, kita membuka hati, kita akan menemukan kembali itu. Gitu. Jadi kita tidak mencari-cari, ketemu aja udah. Enak, tenang, damai, bahagia. Nah, kenapa hati kita jadi nggak tenang, nggak damai, nggak bahagia, nggak enak? Karena hati kita kayak kemarin Ustadz Damai cerita, itu ada awan-awan itu adalah ada keinginan, ada kemauan, ada prioritas, ada apapun itu yang membuat hati itu jadi nggak tenang, jadi cloudy gitu, jadi berawan. Ya. Nah, jadi dengan membuka hati, nanti rasa tenang, rasa damai, rasa bahagianya itu yang selama ini dicari di luar itu mulai dapat ditemukan kembali. Karena memang sudah dianugerahkan. Ya. Nah, hati kita tuh diciptain Tuhan kan spesial banget gitu. Jadi yang tadi saya bilang, waktu sebelumnya saya bilang 360 derajat, berapa multidimensi, sangat spesial, dan itu pusat dan saluran kunci hubungan dengan Tuhan. Tapi nggak ada satu hati yang diciptain lebih spesial dari yang lain. Jadi nggak ada orang yang mengatakan wah hatinya si A tuh bagus banget ya gitu, atau wah hatinya Pak itu tuh keren gitu, hatinya baik, orangnya gini, nggak ada gitu. Jadi nggak ada hati yang diciptain satu tuh lebih bagus dari yang lain, nggak ada gitu. Semuanya sama-sama super spesial. Jadi nggak ada yang bilang, aduh aku kok susah banget nih buka hati, jangan-jangan hatiku nih emang udah dasarnya diciptain Tuhan
ketutup begini atau jelek, nggak ada gitu. Jadi semua orang tuh sama, nggak ada yang lebih bagus, nggak ada yang lebih jelek. Jadi kalau nanti ada orang buka hati agak lebih lama, nah itu karena sikap dirinya kurang bagus aja, bukan karena hatinya jadi susah kebuka atau susah aktif dan yang lain-lain gitu. Nah jadi nggak ada yang lebih spesial daripada yang lain. Tapi setiap kali misalnya kita punya, jadi kenapa satu orang hatinya lebih peka, lebih kebuka, lebih lebih aktif, lebih terhubung, itu karena bukan karena hatinya yang lebih bagus, tetapi tutupannya itu yang seperti saya sampaikan sebelumnya, yang menutupi itu yang membuat itu jadi hatinya kurang bisa berfungsi. Jadi ketika kita ada emosi-emosi negatif gitu ya, kayak misalnya marah ya. Nah, marah itu menutup hati. Nah, tadi kan kita bicara tentang Baitullah, Ka'bah. Nah, di pinggir-pinggir hati kita tuh banyak hajar aswadnya itu. Jadi batu hitamnya tuh banyak. Itu jadi ketika kita sedih, nah itu ada hajar aswad baru gitu kira-kira gitu. Ada takut, nah hajar aswad itu kan simbol kotoran di hati. Ada takut, itu ada hajar aswad lagi, kotoran lagi. Bagi yang nggak ngerti, hajar aswad itu artinya batu hitam. Hajar itu artinya hitam, aswad itu batu. Jadi itu ditaruhnya di pinggir Ka'bah gitu. Itu simbol kotoran di hati. Nah, kemudian ada kecewa, itu bikin kotor lagi hati. Sombong, wah, kotor lagi hatinya. Iri, ya lebih kotor lagi. Dengki, ada lagi kotor lagi. Apalagi licik, ya jadi hatinya kotor lagi. Serakah, gua pengen punya macam-macam keinginannya bertambah-tambah, hatinya kotor lagi. Orang yang nggak peduli sama orang lain, wah yang penting gue gitu, mentingin diri sendiri, nah itu kotor lagi. Jadi yang kotoran itu kita produksi itu banyak banget sebenarnya, banyak banget. Jadi sebenarnya nggak ada orang yang hatinya udah terbuka bersih, nggak ada kotoran, nggak ada itu semua. Jadi semua orang pasti punya kotoran. Dan saya juga dengar pembicaraannya Ustadz Dame tentang sang aku itu ya. Ya tuh sumbernya di situ tuh. Jadi si aku itu tuh sumbernya. Jadi kemarin dibicarain kalau diskusi kemarin bahwa sang aku itu nggak sama dengan diri sejati ya. Kalau sang aku itu justru yang harus kita pasrahkan untuk kembali kepada diri kita sejati, kembali kepada Tuhan. Jadi kalau ibaratnya kemarin ada air, diceritain gimana Kang? Air aqua di botol ya? Ya, ada. Jadi kita ini adalah air yang kembali kepada lautan gitu intinya kemarin. Jadi sang aku itu adalah air yang kembali ke lautan. Iya. Kemarin diceritain tentang botol aqua ya, airnya di dalam botol aqua itu. Iya. Sebenarnya sang akunya tuh bener airnya, tapi diri sejati kita tuh airnya yang kembali ke lautan, tapi sang akunya itu adalah botolnya itu. Iya, bukan botolnya airnya. Ya. Jadi botol. Ya. Jadi botolnya itulah yang buat kita marah, emosi segala macam. Jadi ya kan kalau kita misalnya nih lagi ada orang nyebelin gitu, wah gue sebel banget sama dia, aku sebel si akunya yang sebel kan, sebenarnya kan ya kan aku marah ya, akunya marah gitu. Jadi kemarin ada sedikit, kalau saya boleh koreksi sedikit, jadi nggak sama itu antara aku sama diri sejati ya. Itu sebetulnya yang marah tuh yang si botol tadi gitu ya, yang membuat sekat antara air di dalam sama air di luar gitu ya Mas ya sebenarnya ya. Iya, justru itu ya PR kita yang harus diurus. Tapi kita kan nggak bisa ngurus semua itu. Yang bisanya Tuhan yang Maha Kuasa. Kemarin juga kita bicara sampai kepada kesadaran gitu tuh nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa gitu kira-kira. Nah jadi yang ngotorin itu bukan berarti cuman kayak ngebugin orang misalnya, atau nyolong, mencuri gitu. Tapi misalnya nih kita lagi diam-diam aja nih, tiba-tiba gue rasanya bosen banget ya di rumah misalnya gitu kan. Ini di rumah lagi COVID, bosen sekali gitu. Nah, kebosanan itu kan itu juga nutupin hati kan. Makanya kalau di Al-Quran ada dosa tuh ada dua, ada yang tersembunyi, ada yang nampak. Yang tersembunyi-sembunyi ini banyak gitu. Nah, ngapa-ngapa lagi diam-diam aja bisa dosa loh, bisa nutupin hati. Kalau misalnya gue bete banget nih, nah itu nutup hati kita gitu. Jadi itu harus disadari gitu.
kira-kira. Ya. Jadi, ya. nah sebenarnya pun gini Mas, sorry, tadi kalau bicara dosa tuh sebetulnya hal yang menutupi hati sebetulnya ya, intinya ya, mengotori gitu ya, intinya ya. Betul. Iya. Kapan-kapan kita bikin sesi lagi mengenai dosa dan pahala. Tapi gini, intinya dosa itu, jadi ini hati ketutup sama kotoran-kotoran itu, baik itu nampak maupun tersembunyi. Misalnya saya lagi mukulin orang, itu nutup hati. Saya lagi bete, itu nutup hati juga gitu. Kualitasnya bisa beda-beda nutupnya, tapi semua kayak gitu tuh nutupin hati. Yang membuat apa? Yang membuat hati kita kan tertutup gitu. Berkat Tuhan nggak bisa masuk kan? Oh, oke. Ya, nah, kalau berkat Tuhan nggak bisa masuk, ya kita apalagi nanti ada unsur dosa itu harus dialamin lagi kan balasannya. Nah, jadi nggak bisa bantuin bersihin itu kan. Itu namanya dosa gitu. Nah, kalau hati udah kebuka, kan berkat Tuhan masuk tuh. Berkat Tuhan masuk, kita bisa ngerasain berkat kan, hati kita enak, ngeliat cahaya. Nah, itu kan namanya balasan pahala. Nah, kita konsepnya rada harus dibenerin secara hakikat. Pahala itu karena kita melakukan sesuatu dapat pahala. Nah, itu kurang bener sebenarnya. Karena pahala itu udah dikasih semua, udah terbuka. Tapi kita yang nutup. Gitu. Ya, nanti lah kapan-kapan kita bahas tentang itu. Oke, Mas. Oke. Ya? Sip, aman. Nah, karena nanti diskusinya jadi ke sana. Bisa panjang jelasinnya. Nah, jadi ketika kita menutup hati kita dengan kotoran-kotoran itu tuh, kotoran tadi yang nampak tersembunyi, yang besar, yang kecil, tutup gitu ya. Itu tuh sebenarnya kita tuh menutup diri kita dari kasih sayang Tuhan. Dan kasih sayang Tuhan tuh mau menunjuki kita terus-menerus. Berarti juga menutup diri kita dari petunjuk Tuhan. Nah, makanya di Al-Baqarah awal-awal tuh ada fi qulubihim marad. Jadi ditutup hatinya, bukan Tuhan, bukan berarti Tuhan menutup telinga, hati segala macam, bukan Tuhan yang nutup, kita yang nutup. Gitu. Jadi Tuhan nggak pernah mau nutup, Tuhan maunya ngebuka. Tapi kita yang nutup ya nggak pernah, Tuhan kan nggak pernah mau maksa gitu. Jadi kita nutup diri kita dari kasih sayang Tuhan. Kita nutup diri kita dari, jadi kalau orang lagi dendam kan, pernah lihat orang dendam nggak Kang Abu ya? Iya. Orang kalau lagi dendam, coba dia dikasih petunjuk, coba ada temennya bilang, maafin dong dia dong, datengin dong. Gimana kira-kira dianya? Mau denger nggak? Nggak akan denger lah. Iya. Temennya aja nggak mau denger, apalagi dari Tuhan. Ya kan, kalau ada anak yang lagi anak ABG, lagi ini kan lagi ngambek gitu kan, masuk kamar jebret gitu, bapak ibunya bisa nggak bilangin dia? Wah, itu tuh repot Mas. Nggak bisa, makanya apalagi Tuhan. Jadi kalau hati kita ketutup begitu, ya Tuhan nggak bisa ngasih petunjuk, Tuhan nggak bisa ngasih berkat, karena Tuhan nggak mau maksa juga gitu loh, karena dia maha pengasih maha penyayang, nggak mau maksa. Lah orang bapaknya nggak bisa, gitu, temennya aja nggak bisa, kira-kira gitu ya. Jadi kalau kita tertutup tuh, kita nutup diri dari petunjuk Tuhan, dari berkat Tuhan, dari kasih sayang Tuhan. Jadi orang kalau ngikutin emosinya, sebenarnya dia sedang nutup dirinya dari kasih sayang Tuhan. Nah, jadi hidupnya ciri-cirinya jauh dari namanya tadi kan, tenang, ketenangan, kedamaian, kebahagiaan. Karena hatinya lagi ketutup. Jadi dia nggak bisa merasakan itu di dalam hatinya. Jadi setiap orang tuh melakukan hal yang, karena hati kan selalu menunjuki, ngasih petunjuk. Sebenarnya bukan hati yang ngasih petunjuk, Tuhan lewat hati yang ngasih petunjuk ya. Tapi kalau kita nggak ikutin itu, hatinya makin lama makin lemah. Makin lemah karena makin ditutup. Karena kita bilang, ya kan pernah nggak kalau misalnya kita lagi ngelakuin mau melakukan hal buruk, ada petunjuk gitu. Lalu kita bilang, alah udahlah, pokoknya lakuin aja. Ya itu nutup, hatinya nutup. Jadi makin lemah. Jadi meskipun hati itu sebenarnya Tuhan melalui hati bisa memberi petunjuk, tapi karena nggak pernah didengerin, lama-lama jadi lemah. Biasanya kan kalau orang hidup tuh kan mulai minta petunjuk kalau ada hal penting kan. Iya, kalau udah kepepet. Kepepet. Misalnya
anak gue mau nyari jodoh nih. Mungkin dulu waktu nyari pacar aja nggak minta petunjuk. Saya waktu dapat pacar sih belum buka hati, jadi nggak minta petunjuk. Jadi dapatnya seadanya ya. Untung aja pas bener, kalau nggak, aduh. Nah, tapi misalnya nih sekarang mau buka hati, nyari kerjaan, nyari pacar, enggak bisnis atau apa. Nah, hal-hal penting kita baru sholat istiharo, tahajud, minta petunjuk. Tapi hari-hari setiap saat kan enggak, biasanya kan rata-rata lah. Saya dulu juga gitu. Saya sekarang juga mesti gitu mungkin. Jadi, nah itu jadi hatinya makin lama makin lemah. Karena lemah maka karena kita nutup gitu. Jadi sebenarnya kalau kalau kita terus-menerus nanti udah membuka hati, menggunakan hati itu makin kuat, dan makin kuat tuh makin indah, makin enak, makin aktif, makin enak. Kira-kira gitu. Nah, jadi tadi hati itu kan spesial ya. Jadi karena spesial, tapi nggak ada lebih spesial dari yang lain, jadi semua sama-sama spesial. Hati itu hanya Tuhan yang bisa mengakses, yang bisa mengakses hati kita tuh hanya Tuhan yang Maha Esa. Jadi nggak ada makhluk apapun yang bisa mengakses hati kita, meskipun itu kayak malaikat yang udah makhluk paling suci, malaikat yang paling kuat, nggak bisa mengakses hati kita. Jadi hanya Tuhan yang bisa. Jadi karena hanya Tuhan yang bisa, hanya Tuhan yang tahu juga gitu. Makanya ini agak melenceng dikit ya, kalau misalnya orang disebut sebagai Muslim itu artinya orang yang pasrah dan berserah, kan? Atau orang yang beriman, orang bertakwa, segala macam. Nah, karena hanya Tuhan yang bisa mengakses, misalnya ada seseorang bilang, wah saya nih udah jadi Muslim banget deh gitu. Tahu dari mana? Karena hanya Tuhan yang tahu, bener nggak? Iya. Yang bisa akses hati kita, yang tahu hati kita tuh hanya Tuhan. Kita cuma bisa ngotorin aja, tapi untuk tahu sampai di mana udah pasrah belum segala macam, nah itu hanya Tuhan yang Maha Esa gitu. Jadi kalau ada orang mengaku dirinya, wah saya udah pasrah, udah berserah, udah buka hati segala macam, nggak tahu kita gitu loh. Hanya Tuhan yang tahu. Demikian pula dengan orang yang misalnya bilang, jadi kalau Muslim itu sorry tadi Muslim, jadi Muslim orang yang pasrah berserah gitu. Jadi siapa yang bisa mengklaim dirinya tuh udah pasrah dan berserah kalau hanya Tuhan yang tahu gitu, kira-kira gitu. Nah, demikian pula dengan orang yang menjudge orang lain tuh, kamu tuh hatinya udah tertutup gitu. Kamu tuh hatinya ketutup banget. Nah, tahu dari mana dia gitu. Karena kan hanya Tuhan yang tahu, hanya Tuhan yang bisa menjudge. Tuhan aja nggak ngejudge gitu. Dia tahu tapi dia nggak judging. Lah ini ada orang tiba-tiba judging orang lain sebab kamu hatinya udah tertutup tuh gitu. Nah, tertutup tuh by the way bahasa Arabnya kafir gitu. Jadi kafir tuh bahasa Arab, bahasa Inggrisnya covered, bahasa Arabnya kafir, artinya hati yang tertutup. Agamanya bisa apa aja. Jadi siapa yang bisa menjudge seorang tuh sedang kafir apa enggak? Kalau hanya Tuhan yang bisa mengakses. Jadi nggak ada gitu. Jadi ya kita ini hidup PR-nya membuka hati, tapi jangan pernah klaim bahwa hati kita udah kebuka, udah enak segala macam. Di sini ada master hati nih, Pak Gun Gunadi nih. Bisa nggak Pak Gun ngeklaim bahwa hatinya udah kebuka, udah enak, wah saya ini udah pasrah sesuai kehendak Tuhan? Nggak bisa. Nggak bisa gitu. Udah nggak bisa. Jadi kita sama-sama belajar. Nah, the beauty of orang-orang yang belajar hati itu nggak ada yang ngerasa dirinya lebih gitu. Semuanya masih belajar kok gitu. Nggak ada gitu. Nah, jadi dan yang kedua adalah jangan pernah mengklaim si A, si B kafir gitu. Karena kafir itu artinya hati yang tertutup. Bukan orang beragama lain. Jadi hati siapa yang tertutup hanya Tuhan yang bisa. Nah, bahkan kalau saya boleh bilang, orang Islam itu setiap hari kan sembahyang. Kemarin kita bilang sembahyang itu kan hatinya disentuh begini sambil baca surat atau doa namanya Al-Fatihah, yang artinya doa membuka hati toh. Al-Fatihah kan doa membuka hati, kemarin udah kita bahas. Berarti dia sedang menyadari dan mengakui bahwa hatinya sedang tertutup kan.
Ya itu hatinya aja, dia aja mengaku hatinya tertutup. Itu yang paling benar gitu. Ya. Hati saya masih tertutup. Karena kalau dengan tidak ada pengakuan hati saya ini sedang tertutup, nggak ada kesadaran untuk membuka hati lebih lepas, lebih luas, lebih seutuhnya kepada Tuhan. Gitu. Jadi harus ada, iya hati saya itu masih banyak tutupannya segala macam. Gak apa-apa. Kalau saya ngaku aja, hati saya masih tertutup kok. Ya kalau dibilang bahasa Arabnya, saya masih kafir kayak nggak enak. Tertutup tuh bahasa Arabnya kafir sama aja sebenarnya. Gitu. Jadi ya ini kita hidup selalu membersihkan hati. Nah jadi segala konsep, saya beriman itu artinya percaya, bertakwa, pasrah, muslim, bersyukur, khusyuk, segala macam tuh adalah perasaan yang harus masuk sampai ke dalam hati, harus dirasain sampai ke dalam hati. Kalau enggak, tercermin di dalam hatinya gitu. Baru nanti sampai ke kesadaran kehidupan sehari-hari gitu. Kalau enggak, karena itu hanya sekedar teori aja, ya, teori. Nah, jadi tadi ya, karena hanya Tuhan yang bisa mengakses hati kita, Tuhan tuh mengakses bukan untuk ngotorin, tapi untuk membuka. Karena yang Tuhan berikan adalah yang terindah, terbaik, dan sempurna. Sehingga ketika Tuhan mau mengakses hati kita, pasti dia mau membuka, membersihkan, kotoran semua dibersihkan, mengarahkan hati kita lebih seutuhnya kepadanya, membuka, menghubungkan hati kita kepadanya. Jadi itu step-step itu nanti akan kita alamin kalau kita udah makin dalam lagi membuka hati kepada Tuhan gitu. Jadi nah kita bisanya ngotorin kira-kira gitu ya. Okay. Nah jadi karena nggak ada seseorang pun yang bisa mengakses hati kita kecuali Tuhan, dan kita bisa ngotorin, maka sebenarnya nggak ada seorang pun atau suatu peristiwa apapun atau apapun juga di luar diri kita tuh yang bisa mempengaruhi hati kita. Ya, jadi misalnya gini, Kang Abu dimarah-marahin sama istrinya gitu. Maaf ya, toh nggak enak banget contohnya ya. Saya dimarahin sama istri saya lah. Karena ini saya bisa ngomongnya sama Kang Abu dong. Saya dimarahin istri saya nih. Lalu hati saya sebel gitu. Kan yang bisa mengakses hati saya cuma saya, bukan istri saya, bener gak? Iya. Jadi yang bikin hati saya sebel tuh saya. Jangan nyalain istri saya, lalu ditanya, kenapa hatimu sebel? Gara-gara dia nih. Hati gue jadi kesel gitu. Bukan gara-gara dia. Gara-gara saya membiarkan hati saya kesel. Jadi nggak ada siapapun yang bisa membuat hati kita kotor kecuali diri kita sendiri gitu. Iya. Ya. Tiba-tiba lagi ada peristiwa misalnya apa ya? Lagi jalan di pinggir jalan, tiba-tiba ada orang lagi di jalan pinggir jalan ada kayak comberan gitu, tiba-tiba ada mobil lewat, seret kena comberan gitu. Lalu kita ngomel, kurang ajar gitu kan? Kenapa kamu ngomel? Habis dia sih lewat depan gue jadi kotor nih bajunya gitu. Nah, sebenarnya bikin kita ngomel itu kita coba dia lewat nyipratin, kita bilang apa-apa paling dicuci lagi juga bersih gitu loh. Beres ya Mas ya? Nggak beres, nggak jadi kotor kan? Iya benar. Jadi jangan salahin peristiwa orang siapapun. Kalau hati kita kotor tuh karena saya sendiri. Gitu. Jadi saya sendiri. Nah, the beauty-nya adalah Tuhan mau bantu untuk ngebersihin yang udah terlanjur. Jadi yang udah terlanjur itu akan dibantu. Jadi sebenarnya nggak ada orang lain salah, nggak ada peristiwa yang salah. Yang salah itu yang di depan cermin. Ya, saya yang salah. Kalau kotor hati saya itu saya sendiri yang salah. Jangan pernah nyalain orang, jangan pernah nyalain Tuhan apalagi gitu, ya kan? Karena Tuhan mau bersihin sebenarnya. Gitu. Nah, hati juga mengetahui kebenaran ya, tapi bukan kebenaran yang sejati. Karena hati itu kan baru kalau bicara buah itu masih di kulit. Ya. Nah, kemarin kita latihan itu masih di kulit, ari doang gitu. Belum sampai ke kulitnya bahkan gitu. Nah, habis itu nanti makin dalam ada namanya hati nurani. Yang isinya tuh kebenaran yang sejati, yang langsung dari Tuhan. Nah,
semakin dalam kebenaran sejatinya makin dikenali. Namanya nurani ya. Nurani itu dalam bahasa Arab nur. Nur itu artinya cahaya. Ani itu aku. Akunya A-nya besar, jadi cahaya dari Tuhan. Nah, fungsi nurani ini menerangi ruhani. Ruh itu artinya zat. Ani itu aku, zatku, zat Tuhan. Jadi, bagaimana nurani itu harusnya bisa membimbing kepada ruhani kita, yaitu diri sejati kita itu untuk akhirnya bisa kembali kepada Tuhan. Nah, salah satunya nanti bimbingannya supaya hatinya dibersihin dari semua kotoran-kotoran itu pelan-pelan. Nah, karena latihan sebelumnya itu hanya menyangkut kepada kulit-kulitnya saja, maka perlu doa. Nah, doa nanti di dalam sesi ini kita masuk kepada doa membuka hati ya. Doa membuka hati. Nah, di dalam doa ini doa ini sebenarnya kan Tuhan itu sudah mau memberi ya tanpa kita meminta, karena Tuhan itu kan kasih sayangnya tanpa syarat. Tanpa syarat itu artinya udah dikasih duluan sebelum kita minta. Tapi kenapa harus tetap doa? Supaya itu menunjukkan kita tuh bersedia. Ada saat dimana iya Tuhan, saya bersedia untuk bisa dibantu, ditolong, dibersihkan. Nah, kesediaan itu penting karena Tuhan nggak pernah memaksa. Jadi doa itu adalah ekspresi kesediaan kita untuk dibantu sebenarnya gitu oleh Tuhan. Jadi nanti doanya bukan, menariknya ya, doa kalau udah buka hati itu bukan mau dapat banyak. Dulu doa sebelum buka hati kan, wah pengen kaya, pengen sehat, pengen apa lagi, pengen proyeknya dapat gitu. Nah, ketika kita udah buka hati, doa itu malah melepas banyak hal, jadi banyak kehilangan bukan dapat. Jadi kehilangan apa? Kehilangan kemarahan, kehilangan kebencian, kehilangan kesedihan, kehilangan kemelekatan. Nah, jadi banyak yang hilang gitu. Banyak yang dilepas. Nah, jadi beda lah ya, kira-kira gitu. Nah, nanti kita kapan-kapan bahas sesi mengenai doa. Nah, jadi di dalam doa ini ada beberapa hal yang perlu nanti kita sama-sama ya, kalau boleh sekitar 16 menit lah, nggak lama. Kalau doa ini bisa diulang itu sehari sekali atau 2 kali selama, coba dulu 21 hari, itu akan jadi muscle memory dan membuat hati kita makin enak. Hidup kita tuh makin nyaman, makin enak, makin tenang gitu. Kalau doanya bener ya, sikapnya bener, seperti kemarin ya, postur bener, sentuh hatinya bener, senyumnya bener, santainya oke, itu 21 hari aja itu sikap hatinya, moodnya segala macam bisa berubah cukup membaik. Nah, nanti di dalam doa ini salah satu elemen penting ketika kita membuka hati kita tuh adalah kita itu harus mau memaafkan orang lain yang bersalah kepada kita, termasuk yang masih menyakiti kita. Jadi seperti, saya ada, misalnya ada ini ya, ini misalnya nih, misalnya taruhlah ini botol ini kotoran gitu, ya kotoran. Nah kotoran ini kita genggam kayak begini, ya. Nah memaafkan itu melepaskan kayak tangan kita, lepas nah gitu. Jadi ini bisa diangkat sama Tuhan gitu. Jadi nanti salah satu elemen pentingnya itu adalah memaafkan orang lain yang bersalah kepada kita. Dan itu nanti sebaiknya ditulis siapa namanya nanti ya kalau kita praktek sendiri. Nah, saya akan bagiin audionya ini nanti kepada teman-teman yang berminat di dialog positif supaya bisa dipakai. Tapi nanti ditulis saja namanya siapa yang mau dimaafkan satu persatu gitu. Mungkin 5 orang, besok lagi 5 orang, 3 orang. Makin kita itu melepasnya itu spesifik gitu, itu lepasnya itu makin seutuhnya gitu, makin lebih lepas. Kalau cuman memaafkan semua orang yang bersalah, tapi dalam hati kita sebenarnya kecuali si A, si B, si C itu tuh gue sebel banget sama dia gitu misalnya. Nah, jadi masih ada nahannya gitu, masih ada nahannya. Kayak misalnya
Tuhan kami mohon ampun, Tuhan saya memaafkan semua orang di hidup saya yang lalu-lalu. Mana gitu, masih ada nahannya. Jadi harus kalau bisa spesifik. Nah, di dalam jadi memaafkan itu penting sekali dalam perjalanan spiritual kita. Dan sedikit aja mengenai itu bahwa kita ini kan hidup di dunia kan nggak nyari yang benar siapa yang salah siapa, tapi diajarkan untuk kasih sayang. Nah, seperti hanya Tuhan itu kan maha pengasih, maha penyayang. Maha pengasih, maha penyayangnya itu ya buktinya memaafkan. Jadi Tuhan tuh maha pengampun. Nah, kalau kita diajarkan kasih sayang, artinya hal pertama yang harus kita lakukan, salah satu hal-hal pertama itu adalah memaafkan kesalahan orang tanpa melihat siapa yang benar, siapa yang salah. Ya, itu kira-kira. Kalau nanti ada waktu kita bahas lagi mengenai pemaafkan ini. Nah, jadi di dalam doa ini, kita juga memohon ampun atas kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Jadi, memohon ampun itu, jadi gini, misalnya saya bersalah mukulin seseorang, misalnya. Sebenarnya, sebelum saya minta ampun kepada Tuhan, kesalahan itu udah diampuni. Gitu. Karena Tuhan kan maha pengampun. Maha pengampun itu udah diampuni sebelum minta ampun. Tetapi, kitanya itu masih nahan. Gitu. Jadi sebenarnya waktu kita mohon ampun itu, nah nanti diawali dengan proses misalnya kalau mohon ampun itu adalah mengakui bahwa oh iya saya memang salah, menyesal, kemudian memohon ampun, kemudian menerima ampunan. Itu proses pengakuan yang ngebuka itu tadi, ngebuka hati. Nah, begitu kebuka, harus kebuka begini, baru itu bisa diangkat. Jadi ampunan yang udah nunggu itu, baru bisa ngangkat kotoran. Kalau kita tangannya begini terus, genggam begini terus, ya ini sampai kapanpun nggak bisa diangkat. Meskipun sudah diampuni, tapi kitanya nggak mau diampuni. Jadi jangan salah ya, bukan berarti kita mohon minta ini supaya Tuhan memberi, itu sudah diberi. Tetapi tidak terjadi karena kitanya masih begini. Nah, harus dibuka. Nah, makanya saya bilang tadi membuka hati itu kunci. Ngebuka itu kunci supaya ininya bisa diangkat. Gitu. Nah, jadi kita mohon ampun atas kesalahan-kesalahan. Tulis aja kesalahannya apa, 1, 2, 3. Ini kalau kayaknya yang ini belum lepas, belum plong, tulis lagi besok kesalahan yang itu sama. Terus sampai itu benar-benar plong gitu. Kesalahan-kesalahan itu. Dan sebenarnya nanti ada kesalahan lain yang nggak ditulis tapi juga dilepasin sama Tuhan kalau kita benar-benar penyesalannya itu betul-betul pengakuannya itu betul-betul betul-betul seutuhnya. Makanya kalau nggak salah ya jalan agama Nasrani gitu kan perlu ada pengakuan dosa kan. Ke pasturnya dia mengaku dosa. Pengakuan itu abis dia ngaku hatinya plong nggak tuh? Biasanya kan hati langsung plong. Nah, itu ciri-ciri orang yang udah ngaku, udah minta ampun, harus ngaku dulu gitu. Tapi supaya hatinya tuh plong. Nah, begitu hati plong tuh artinya hatinya lepas. Lepas itu artinya siap diangkat kotorannya, kira-kira begitu. Kalau masih misalnya Tuhan, saya minta maaf ya, atau mohon ampun atas ini, tapi kan bukan salah gua Tuhan, gitu misalnya. Itu salah saya kan cuman begini, ini kan bukan salah saya. Jadi saya nyesel enggak lah gitu kira-kira. Nah, itu kayak tadi bukanya cuman gini doang, gimana mau diangkatnya nih? Gini nggak bisa gitu. Jadi harus benar-benar nah, semua itu saya yang salah. Nah, harus gitu akunya. Kalau misalnya masih setengah-setengah ya nggak bisa kira-kira gitu. Bukannya belum diampunin, tapi kitanya belum melepasnya benar-benar lepas kira-kira gitu. Nah, kemudian nanti juga kita memohon berkat Tuhan untuk membersihkan hati kita dari tadi emosi-emosi negatif, marahan, kesombongan, mementingkan diri sendiri, semua itu dilepas. Jadi kemarin kan ada salah satu langkah D itu adalah dilepas. Mungkin masih ingat ya.
D pertama tuh adalah disadari, ya kan. Kedua itu dilepas gitu. D3 tuh dinikmati, ya kan, dinikmati prosesnya enak, dinikmati. D keempat itu dibiarkan terjadi supaya Tuhan tuh bersihin yang ini biarin aja udah terus gitu. Yang kelima adalah disyukuri, jadi sambil bersyukur terus menerus. Nah gitu kira-kira. Jadi pembukaannya seperti itu. Saya ngomong udah hampir sejam loh nih. Kerasa. Wah kalau saya sudah ngomong terus bisa sampai lama ini. Tapi mendingan saya akan ngajak Bapak Ibu sekalian di sini 215 orang ya untuk doa membuka hati bersama. Kang Abu udah ada audionya kan ya? Iya, ready Mas. Bagi 16 menit, sekitar 16 menit. Jadi Bapak Ibu yang mau nanya-nanya dulu atau yang ada yang mau ke WC sebentar atau apa, silahkan gitu. Saya buka sesi tanya jawab atau kalau Kang Abu mau nanya atau apa, kita bisa diskusi. Oke, Ibu dan Bapak kalau mau ada yang feedback dulu sekaligus ada yang, karena ini kita habis ini akan 16 menit gitu, 16 menit plus minus. Jadi kalau ada yang mau minum dulu, mau ke toilet dulu boleh, sambil nunggu siapa tahu ada yang mau bertanya lewat raise hand atau raise hand-nya yang di aplikasi ya. Kalau gini-gini kadang-kadang nggak kelihatan gitu, atau lewat chat juga boleh. Gitu intinya. Oke, dan by the way, Mas, kemarin juga masih banyak yang tanya ke saya gitu, bahwa doa ini kan juga berlaku universal gitu ya, Mas ya? Ya, doa ini universal, cuman karena ini nanti saya ada versi yang Muslim sama yang lintas agama nyebutnya Tuhan. Kalau yang kita mau putar nih nyebutnya Allah, tapi kalau Bapak Ibu sekalian mau panggilnya misalnya biasa nama Allah boleh, apa juga boleh, Tuhan boleh gitu kan. Oke. Nah, Tuhan itu kan bisa dipanggil dengan nama-nama yang baik ya. Ya kan? Ya. Nah, surat 17 ayat 110 ya kan. Kalau di Al-Quran, panggil apa saja asal nama-nama yang baik. Oke. Ini ada yang mau nanya Mas, sebentar ya. Ibu Rina silakan. Mangga, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Kan gini ya, maksudnya dengan segala kesadaran, terus dengan segala cinta kasih, penuh cinta kasih, saya tuh setiap saat, setiap habis berdoa, setiap habis sholat itu saya memaafkan semua orang-orang yang menurut saya dulu menyebalkan gitu. Dan itu terus berangsur terus dari udah cukup lama sampai sekarang gitu. Tapi kenapa masih suka muncul aja ya? Itu gimana ya kira-kira benar-benar sampai kita bisa zero gitu, udah nggak rasa itu nggak muncul lagi gitu. Itu aja sih. Mungkin ada tipsnya gitu. Oke. Ya, silakan Mas Sony. Ya, Bu Rina. Terima kasih ya Bu. Jadi gini Bu, mungkin nanti kalau kita udah buka hati lebih dalam ya, segala sesuatunya itu akan dibantu oleh berkat Tuhan. Kita tuh nggak bisa apa-apa. Jadi kalau kita mau coba memaafkan sendiri, artinya saya memaafkan si A gitu misalnya, saya memaafkan sendiri. Tanpa hati kita kebuka, terus kita sadar berkat Tuhan bantu, nanti kalau makin dalam lagi kasih sayang Tuhan bantu gitu ya, itu kotoran itu nggak bisa diangkat sampai akar-akarnya gitu. Cuman ujung-ujungnya aja. Jadi kalau mau sampai akar-akarnya bener diangkat, sampai bener-bener kebencian hilang, sampai kita bisa doain orang yang menyebalkan itu, sama seperti ibu doain anaknya, atau ibu doain bapak ibunya, orang tuanya, sama, sampai seperti itu tingkatannya, itu benar-benar harus memaafkannya itu dibantu oleh berkat Tuhan. Oke, nanti kita akan membiarkan berkat Tuhan bantu untuk memaafkan sampai ke akar-akar penyebabnya, gitu kira-kira. Jadi apa-apa yang kita lakukan itu nggak bisa sampai tuntas. Pasti cuman secuil-cuil doang gitu. Kalau berkat Tuhan yang bantu baru bisa tuntas. Oke, gitu Bu Rina sementara ya. Nanti ya, mungkin... jadi ya silakan. Jadi Kang, jadi walaupun memang saya juga sudah melakukan sih mendoakan mereka gitu, tapi mungkin yang harus sekarang dilakukan adalah tidak lupa menyertakan atas seizin Tuhan gitu ya, atau atas permintaan Tuhan gitu betul. ya. Itu yang mungkin memang. Itu ya. Kalau di dalam Islam itu dikatakan segala sesuatu harus diawali dengan apa? Bismillah. Nah, Bismillah.
Bismillah itu, itu dengan, ism itu artinya kan disebutnya nama ya. Tapi sebenarnya itu dengan dibantu. Dibantu oleh Tuhan yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Jadi semua yang kita lakukan tuh harus dibantu. Kalau kita nggak dibantu, kita tuh makhluk cuman kayak debu aja kan. Bisa apa sih? Nggak bisa apa-apa. Tapi kalau Tuhan yang bantu, baru. Bayangin ibu dibantu sama Tuhan yang Maha Pengampun dalam memaafkan seseorang. Gimana coba rasanya? Enak nggak? Iya, mau coba. Iya, Oke, gitu ya Bu Rina ya. Mangga. Iya. Oke. Iya. Mas, ini quick answer aja. Ini karena berkaitan sama tadi, ada 2 quick answer aja boleh. Kenapa Hajar Aswad itu sekarang, kan tadi tuh dikatakan Hajar Aswad tuh kotoran gitu ya. Tapi kenapa dalam ritual tuh kok kayak yang dimuliakan gitu? Itu satu. Yang kedua, di sini ada yang tanya, saya non-muslim, tapi ketika berdoa menggunakan doa-doa yang ada di dalam Quran gimana gitu. Nah, boleh direspon sedikit, Mas? Iya, satu, Hajar Aswad tuh, Hajar tuh artinya batu ya. Batu. Aswad tuh hitam ya. Jadi batu hitam itu simbol kotoran yang ada di hati. Nah, kotoran itu tadi saya bilang tuh seperti ini, misalnya nih botol nih kotoran, saya pegangin gini ya, Kang Abu ya. Gimana sih caranya kotoran ini bisa dibersihin sama berkat atau nanti kasih sayang Tuhan, sekarang berkat Tuhan dulu gitu. Caranya adalah kotoran ini harus disenyumin supaya dilepas. Kalau kita bisa senyum ke hati kita, sama antara lain juga senyum ke kotoran itu, hati kita tembang ngebuka nggak? Iya. Nah, baru bisa diangkat nggak? Makanya dulu Nabi Muhammad lihat Hajar Aswad, dicium Hajar Aswad itu. Bukan berarti kita cium Hajar Aswad, tetapi hakikatnya adalah dengan mencium kotoran itu, senyum kepada kotoran itu, hati kita lepas, kotoran itu diangkat sama Tuhan. Gitu. Jadi bukan Hajar Aswad dianggap dimuliakan, bukan. Disenyumin. Hakikatnya ya Mas ya? Hakikatnya itu adalah kotoran itu di-embrace, dilepas dengan cara disenyumin, jangan dipegangin, dia senyumin. Nah, hati itu kalau disenyumin lepas nggak? Iya. Nah, sekarang kotoran itu kenapa tetap ada di situ? Iya, belum diterima ya, nggak di-embrace. Kita megang begini. Iya, begitu disenyumin, apalagi kalau Nabi Muhammad dicium gitu, itu kan pas. Nah coba sekarang yang dicium batunya, bener nggak? benar. Iya, lagi musim corona gini ada yang berani nggak? Iya, oke. Thank you Mas. Nah, yang kedua jadi mungkin. Hakikat itu. Oh ya, sorry. Akhirnya jadi suatu ritual yang kadang-kadang kita mesti balik lagi ke hakikatnya sih. Oke. Terus yang kedua Mas, masalah doa, kan non-muslim gitu, menggunakan doa yang dalam Quran gimana gitu? Ya, ini nanti doanya universal ya. Universal artinya ya tapi nanti ada yang nyebut Allah, silahkan kalau ibu yang non muslim nyebut Allah atau bapak silahkan gitu. Tapi doanya isinya adalah universal, artinya kita pakai bahasa Indonesia juga kok gitu. Nah, tapi pertanyaannya kalau ada yang mau pakai doa-doa di dalam Al-Quran silahkan. Al-Quran itu kan buat semua umat manusia, seluruh makhluk, bahkan seluruh alam keberadaan gitu. Kira-kira gitu. Jadi kita mesti, ya maaf ya, sampai kepada kesadaran yang seperti itu gitu. Kira-kira begitu. Silahkan. Oke. Nah, nanti doa kita tuh dari hati kok gitu, bukan dari hafalan. Nah, maaf ya, seringkali kita doa tuh kita apalin, habis itu kita doa kita dari hafalan. Waktu doa hatinya nggak ikut. Ikut otak sama hafalan. Jadi kalau saya nyuruh anak saya berdoa, misalnya, doa dong sebelum makan. Doanya gini. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar, amin. Nggak ada hatinya, nggak ada. Jadi kayak udah selesai udah gitu. Itu pakai otak aja. Padahal tadi kan kunci hubungan dengan Tuhan adanya di hati kan. Iya. Nah, jadi harus hatinya nanti yang berdoa. Nah, ntar kalau belajar sama Pak Gun kan diajarin gimana berdoa pakai hati. Oke. Sip. Mungkin ini ada pertanyaan tapi kita skip dulu karena kita langsung trial dulu ya Mas ya. Gitu ya kira-kira ya. Silakan. Pertanyaan nanti kita terakhir. Oke. Nah, saya langsung silakan. Ntar lu sebelum di ini ya, Bapak Ibu sekalian ya.
Kemarin saya bilang bahwa membuka hati itu harus sungguh-sungguh ya. Jadi nggak boleh serius, tapi harus sungguh-sungguh. Jadi sungguh-sungguh itu artinya duduknya dibenerin. Nah, Bapak Ibu duduknya dibenerin dulu posturnya supaya alurnya itu tadi saluran berkat itu mengalirnya dengan baik. Kemarin saya ada lihat yang sambil tiduran, bisa sambil gini nggak bisa, sambil begini nggak bisa, harus kelihatan. Nah, kita kan hubungan sama Tuhan tuh kan paling penting ya. Jadi dan kuncinya ada di hati. Jadi kalau itu mau dibenerin, ya kita harus menunjukkan kepada Tuhan kalau kita sungguh-sungguh. Kira-kira gitu. Nah, jadi postur harus dibenerin dulu. Tadi kemarin kan posturnya harus tegak, nggak boleh tegang, harus santai. Nah, harus santai. Nah, ya coba posturnya dibenerin. Nah, kepalanya nggak boleh mendongak gini, nggak boleh nunduk. Ya, tegak eye level, bahasa Inggrisnya tuh eye level, setara mata. Ya. Nah, kemudian kacamata boleh ditaruh aja biar lebih santai. Supaya nggak ada yang bebanin telinga ini. Nah, lalu lebih santai lagi. Lebih santai lagi ya. Nah, pelajarannya kemarin setelah santai, matanya dipejam perlahan-lahan. Ya, matanya dipejam supaya dominasi otaknya tidak dominan ya, supaya nanti kan kita fokusnya ke hati. Dilarang buka mata. Ya. Nah, bagus. Nah, lalu kita latihan senyum lagi ya. Senyum. Nah, yang biasa. Senyum yang manis. Nah, coba ya, senyum yang paling manis yang diberikan kepada pasangannya, istrinya, pacarnya, atau anaknya, yang paling manis yang pernah diberikan. Nah ini kan senyum ke orang lain, ke orang. Nah, coba senyum yang dipersembahkan kepada Tuhan. Harusnya lebih manis lagi daripada ini. Nah, ya lebih manis lagi. Senyumnya semakin manis. Semakin manis lagi. Ya. Nah, semakin manis lagi. Nah, coba ya untuk percobaan. Sekarang nggak senyum. Hatinya gimana? Nah, senyum lagi. Senyum biasa. Senyum manis. Senyum manis yang dipersembahkan kepada Tuhan yang paling manis. Paling manis. Nah, kalau mempersembahkan kepada Tuhan aja nggak paling manis, gimana mau menganggap hubungan ini paling penting? Ayo, paling manis. Paling manis. Paling manis. Iya, kalau sama Tuhan aja masih main-main, sampai kapan kita mau memulai ya terhubung kepada Tuhan? Nah, jadi sungguh-sungguh. Iya. Nah, sekarang senyumnya manis ya. Paling manis, tapi hatinya dilepas. Nah, dilepas. Lepas. Lepas lagi. Semakin lepas. Nah, biarin hatinya lepas ke segala arah, jangan diarahin ke depan aja, ke belakang juga. Samping kiri kanan juga dilepas, ke atas ke bawah juga dilepas, lepas. Nah, bagus. Nah, melepas hati sepas-pas ini akan makin jalan kalau senyumnya tetap semakin manis, semakin manis, semakin manis. Jangan sampai senyumnya jadi turun, kurang manis, ya. Nah, oke, terus. Nah, saya coba lihat sesuatu ya, sambil tetap senyum manis lepas. Nah, iya. Semakin manis, semakin lepas. Bagus. Nah, kalau saya bilang semakin manis, semakin lepas,
harus ada bedanya di wajahnya dan di hatinya. Nah, artinya jangan diusahakan makin dilepas, tapi biar lepas dengan alami. Nah, bagus. Iya, nah sekarang senyum makin manis, makin lepas, tapi diniatkan senyumnya ke hati. Nah, kita nggak usah tahu gimana caranya, kemana. Pokoknya diniatkan senyum manis lepas kayak gitu, tapi ke hati kita. Nah, mengarah ke hati. Iya, bagus. Bagus, senyum manis lepas ke hati terus. Nah, ikuti perasaannya terus. Iya, nah biar lebih lepas lagi, nah, tangannya diangkat perlahan-lahan untuk hati. Nah, di tengah-tengah dada, sambil tetap tersenyum manis yang lepas. Nah, dilarang buka mata. Nikmati aja prosesnya. Iya, tetap santai. Nah, kalau benar-benar bisa santai sekali, kita akan bisa menyadari dan merasakan ya, ada perasaan yang enak, mengembang. Nah, iya, tadi seperti saya sampaikan, hatinya mulai mengenali adanya ketenangan di hati. Nah, ya itu ketenangan, ikuti. Nah, bagus. Nggak usah dipikir, nggak usah dicari. Langsung sadar, langsung terjadi. Iya. Nah, hatinya baru mulai mengenal lagi kedamaian. Nah, yaitu kedamaian. Nah, ayo disadari, diikuti. Iya, bagus. Hatinya mulai merasa ringan, mengembang. Nah, perasaan itu diikuti terus. Perasaan itu diikuti terus. Iya. Nah, iya bagus. Nah, bagus. Nah, kemarin kita belajar mengenai 5D. Coba saya sebut satu-satu ya. Nah, disadari. Ya. Nah, sadari berkat Tuhan sudah menunggu, akan masuk, mengalir ke dalam seluruh hati dan diri kita kalau kita bisa lepas. Nah, senyumnya makin lepas. Nah, bagus. Nah, kerasa begitu senyum makin lepas. Nah, sadari itu berkat Tuhan mulai masuk ke dalam. Nah, tapi masuknya belum bisa lancar karena kita masih nahan nih. Nah, ini dilepas. Nah, jadi setelah disadari dilepas nih. Lepas aja semua. Lepas. Pikirannya dilepas juga. Ya. Nah, bagus. Nah, kalau ada tadi rasa yang mengembang, tenang, damai, ringan, enak, nyaman itu, dinikmati aja perasaannya. Dinikmati terus, sambil terus-menerus dilepas. Iya, bagus. Nah, ini kan nanti ya di dalam doa ini, dan sekarang coba ini udah mulai ya, beberapa. Nah, berkat Tuhan udah mulai masuk, melepas, membersihkan kotoran, nah terus dibiarkan sambil tetap disadari, dinikmati, dilepas. Nah, bagus. Iya, nah nanti biarkan hatinya bersyukur. Nah, jadi terus-menerus dirasakan ketenangan, kedamaian, keindahannya itu sambil tetap dinikmati. Iya. Nah, kita coba ya sekarang ya, udah enak begini. Meskipun belum mulai doa ya. Coba biarkan hatinya memanggil nama Tuhan. Satu kali saja, tanpa suara, tanpa kata-kata. Jangan pakai pikiran, jangan pakai mulut, tapi biarkan hatinya manggil Tuhan. Nah, iya panggilannya dilepas saja, dilepas.
Lepas. Nah, rasakan panggilannya mulai naik ke atas. Nah, kita sambil kita memasrahkan hati kita untuk bisa dipergunakan Tuhan, berdoa kepadanya. Iya. Bagus. Nah, oke, kita mulai ya. Kang Abu, tolong diputar itu audionya. Bapak Ibu tetap santai aja. Duduklah dengan tegak, tetapi tidak memaksa. Letakkan kedua tangan di pangkuan. Dengan telapak tangan mengarah ke atas. Pejamkan mata agar dominasi otak berkurang. Santailah. Pasrahkan semua masalah, beban, pikiran, dan emosi yang ada. Tariklah nafas yang panjang dan tiup melalui mulut Anda perlahan-lahan. Tarik nafas lagi. Tiup. Satu kali lagi. Dan tiuplah perlahan-lahan. Sekarang, bernafaslah seperti biasa. Dan keluarkan melalui hidung. Nikmati dan syukuri. Sentuh hati Anda dengan dua jari di tengah-tengah dada. Tidak sentuh? Sentuh hati lagi dengan sepenuh perasaan dan ikuti perasaannya. Tersenyumlah. Senyum yang manis dan lepas. Lebih manis dan lebih lepas lagi. Tanpa berpikir kemana dan bagaimana, senyum manis lepas ke hati Anda. Dan ikuti perasaannya terus menerus. Rasakan hati Anda mulai mengembang ringan, indah, dan ikuti rasa yang enak dari dalam hatinya terus menerus. Rasakan juga ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan sejati dari dalam hatinya.
Sekarang, biarkan dirinya ditarik ke dalam perasaan tenang dan damai lebih dalam lagi. Sambil tetap tersenyum manis dan lepas ke hatinya. Biarlah sekarang kasih sayang Allah menarik dirinya masuk ke dalam kasih sayangnya. Tidak membiarkan dirinya ditarik lebih dalam lagi ke dalam kasih sayang Allah terus menerus. Sambil bersyukur indahnya saat-saat dirinya di dalam kasih sayangnya. Kita berdoa dari dalam kasih sayang Allah dan untuk semakin mengasihinya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, terima kasih karena Engkau mengasihi kami secara berkelimpahan, tiada batasnya, setiap saat. Ya Allah, bantulah dan bimbinglah kami agar dapat berdoa kepadamu dengan sepenuh hati dan perasaan kami. Memasrahkan semua masalah, beban, pikiran, hati, dan seluruh diri kami seutuhnya kepadamu. Ya Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, terangilah hati kami agar semua kesombongan dibersihkan dan digantikan dengan nur cahaya dan kasih sayang-Mu kepada kami. Ya Allah, terangilah hati kami agar semua kemarahan dibersihkan dan digantikan dengan nur cahaya dan kasih sayang-Mu kepada kami. Ya Allah, terangilah hati kami agar semua sifat ingin mementingkan diri sendiri dibersihkan dan digantikan dengan nur cahaya dan kasih sayang-Mu kepada kami. Ya Allah, terangilah hati kami agar semua perasaan iri dan dengki dibersihkan dan digantikan dengan nur cahaya dan kasih sayang-Mu kepada kami. Ya Allah, terangilah hati kami agar semua keserakahan dan kelicikan dibersihkan dan digantikan dengan nur cahaya dan kasih sayang-Mu kepada kami. Ya Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bantulah dan bimbinglah kami untuk dapat
memaafkan siapapun yang pernah bersalah kepada kami dengan setulus-tulusnya. Sadari semua orang yang pernah bersalah, walaupun yang bersangkutan masih menyakiti terus-menerus. Maafkanlah mereka satu persatu dengan setulus-tulusnya. Biarkan hati Anda yang melakukannya. Ya Allah, yang Maha Pengampun, Maha Bijaksana, bantulah dan bimbinglah kami agar kami dapat semakin sadar akan kesalahan kami dan memohon ampun kepadamu dan kepada sesama dengan sungguh-sungguh. Sadari kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan satu persatu. Sesali dan mohon ampun dengan sungguh-sungguh. Ya Allah, ampunilah semua kesalahan kami. Biarlah semua ketakutan, kekhawatiran, beban, dan semua hal-hal negatif lainnya yang diakibatkan oleh kesalahan kami juga dibersihkan dan digantikan dengan nur cahaya dan kasih sayang-Mu kepada kami. Ya Allah, bantulah dan bimbinglah kami agar nur cahaya dan kasih sayang-Mu semakin meresap di dalam hati kami, bersinar semakin indah dan terang di dalam hati kami untuk memberikan ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan yang sejati. Ya Allah, terpujilah Engkau yang Maha Esa, Maha Kuasa, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Bijaksana, Maha Segalanya, untuk sekarang dan selama-lamanya. Dunia dan akhirat. Terima kasih ya Allah atas semua nikmat dan karunia-Mu. Amin. Amin.
ya Rabbal Alamin. Usaplah wajahnya dengan sepenuh perasaan. Bersyukur terus-menerus sambil tersenyum, dapat membuka matanya perlahan-lahan. Gimana rasanya Bapak Ibu sekalian? Hatinya lebih enak sekarang? Lega, Mas. Hah? Lega. Boleh nggak kita tanya Kang Abu? Iya. Siapa ya? Boleh, Mas. Ditunjuk aja langsung. Kang Abu yang pilih coba. Aku yang pilih ya. Kita tanya Ibu Rita. Coba kita tanya Ibu Rita. Silakan Ibu Rita. Alhamdulillah lebih tenang, lebih nyaman. Lebih enak aja daripada kemarin-kemarin. Makasih Ibu Rita. Makasih Pak Sony, Kang Abu. Makasih. Alhamdulillah lebih enak ya. Lagi sekarang lagi. Siapa yang mau angkat tangan, mungkin mau share gimana perasaannya? Iya, siapa yang mau share? Nah, Ibu Penny coba. Silakan Ibu Penny. Penny coba. Ini, waduh, rasanya mengharukan karena ketemu dengan sesuatu yang ternyata saya rindukan. Alhamdulillah. Ya, jadi hati ini ternyata merindukan itu gitu. Nah, ya. itu yang aku nggak bisa definisiin apa gitu ya. Mungkin Allah itu gitu. Iya. Ibu sebelumnya udah pernah ikut membuka hati atau doa buka hati sebelumnya? Ini yang kedua dengan Mas Sony. Oh, yang pertama sama siapa? Pertama belum gabung. Oh, wah, luar biasa. Ibu pertama kali doa udah bisa merasakan kerinduan itu luar biasa ya, karena biasanya butuh waktu itu. Dan itu kerinduan itu kan sebenarnya di dalam hati ya, yang udah terpendam lama, Ibu. Jadi begitu itu hatinya bisa lepas, kerinduan itu bisa muncul ke permukaan. Nah itu kalau kita ikutin terus gitu ya sampai ke disambut oleh kasih sayang Tuhan, aduh itu rasanya enaknya luar biasa. Sampai kadang-kadang bisa nangis, haru, kayak gitu. Ya, jadi karena haru banget. Iya, jadi nah Ibu nanti kalau boleh Ibu nggak berkeberatan, Ibu ulang tadi doanya, nanti kita share di WA group, kalau ada di WA group ya. Ya. 21 hari, nah kalau enak terusin terus. Nah lama-lama makin hari hatinya makin enak. Oke, terima kasih Ibu Penny. Sama-sama. Oke. Ibu Velia Salim mungkin mau berbagi, silahkan Ibu. Oh, Ibu Velia Salim. Selamat malam. Malam. Velia nih senior saya nih di bank dulu. Gitu. Kalau saya karena baru Ya, sorry. Gimana Ibu? Maaf. Ikut yang hening gitu. Ya, oke. Walaupun saya juga pernah pengalaman serupa, tapi malam ini karena baru bergabung ini, rasanya itu kadang masuk, kadang-kadang nggak tahu apakah ini saya atau gitu loh, masuk dan lepas gitu. Oke. Kadang-kadang aware, kadang-kadang hilang gitu. Ya biasa. Tapi ya merasa sesuatu yang ada sesuatu yang lebih besar gitu. Dan itu a nice surprise gitu. Oke. Terima kasih Ibu Velia Salim. Ibu kalau lagi baru ini itu kadang-kadang masuk, kadang-kadang keluar, karena kan itu kayak bukan masuk ruangan fisik ya, jadi itu kayak ruangan non fisik. Jadi kadang-kadang kita mesti sadar kita masuk. Nah caranya adalah kalau udah ditarik masuk, jangan
mikir sama sekali, biarkan itu terus-menerus dibawa masuk terus. Caranya lepas aja, santai aja, lepas santai. Nah, nggak usah ngapa-ngapain. Nah, makin dalam, lepas aja terus santai gitu. Jangan diliatin, wah ini udah masuk belum ya? Nah, kalau udah ada pikiran gitu, berhenti itu biasanya. Atau misalnya ada ada commercial break lewat, nah berhenti itu. Jadi kita tetap santai aja. Makanya pikiran benar-benar harus dipasrahkan. Jadi harus dibiarkan masuk. Dan itu nggak ada batasnya sih. Terus bisa dalam, nggak ada batasnya. Mantap. Satu lagi Mas, ini Mbak Ade Nurdiana Ade Daru, silahkan Mbak Ade. Makasih ya Bu. Ya. Iya. Nggak kelihatan ini. Iya, soalnya kayaknya kalau saya pakai video jadi koneksinya jelek, Pak Sony. Saya biasa ini terima kasih tadi penjelasannya, karena saya biasanya kalau ikut ini alhamdulillahnya ke yang sebelumnya dengan Abu sih sebenarnya memang udah pernah berdoa begini. Emang biasanya tuh saya jadinya meneteskan air matanya tuh banyak, Pak Sony. Tadi saya pikir apakah itu there's something wrong with me gitu. Sebenarnya gitu apa. Tapi tadi penjelasannya Pak Sony, terima kasih. Berarti insya Allah malah lebih dalam rasanya. Oke. Lebih enak ya Mbak Ade ya? Iya, Bu. Oke, good. Penjelasan itu cuma pengantar buat Mbak Ade dan teman-teman semua. Penjelasan itu cuma pengantar buat Mbak Ade dan teman-teman semua ngalamin ya. Yang paling penting tuh mengalami itu loh. Kalau cuma dijelasin, tahu. Nah, kemarin kalau nggak salah ada sesinya Kang Abu dibilang apa? Awaludin ma'rifatullah, saya pernah denger ya. Ya benar ya? Iya, iya. Jadi kunci din itu sebenarnya artinya kepatuhan ya. Kepatuhan, tunduk kepada Tuhan gitu ya. Itu awalnya ma'rifatullah. Ma'rifat itu artinya mengenal, bukan tahu. Kira-kira teman semua bisa bedain nggak antara kenal dan tahu? Ya. Apa bedanya mengenal dan tahu? Oh ya, tahu ada Tuhan, namanya Allah. Gini bentuknya, maha pengasih, maha penyayang. Tapi udah kenal belum? Iya, iya. Bedanya apa kenal sama tahu? Kalau tahu itu nggak ada interaksi. Jadi kalau mengenal itu harus ada interaksi, harus sampai ke hati dan harus dirasa ada interaksi sama Tuhan. Nah, dua arah gitu. Nah, nanti lama-lama kerasa ini dan ini maha pengasih, maha penyayang. Jadi benar-benar harus interaksi gitu. Nah, interaksi itu membuat kita jadi kenal. Tapi pemahaman di buku apa membuat kita cuma sekedar tahu. Itu harus awaludin ma'rifatullah, artinya awal kepatuhan harus kenal. Dan sekarang pertanyaannya, kita mau berinteraksi sama Tuhan itu berapa lama sehari? Ya, berapa kali sebulan? Apakah 15 menit dalam waktu seminggu misalnya? Atau mungkin gimana? Atau mau tiap hari? Nah, tiap hari kita doa begini tiap hari, lama-lama berinteraksi, makin lama kita makin mengenal gitu. Dan interaksinya kalau bisa cukup intensif supaya benar-benar bisa kenal. Dan satu hal lagi saya mau sampaikan, jangan ada orang siapapun atau apapun, mau buku, mau kitab apapun yang memperkenalkan Tuhan di hati kita kecuali Tuhan itu sendiri. That's it. Ya. Jadi kalau ada orang bilang Tuhan tuh begini, itu belum tentu. Harus Tuhan sendiri kita biarkan memperkenalkan dirinya sendiri ke hati kita. Jadi kita bisa tahu, oh ini yang disebut maha pengasih. Karena kalau kita bilang maha pengasih cuma segini, tapi sebenarnya wah segini terus nggak ada batasnya gitu. Jadi biarlah hati kita terbuka dan Tuhan bisa memperkenalkan dirinya. Jadi awaludin ma'rifatullah itu mengenal, bukan sekedar tahu, harus ada interaksi dan hanya Tuhan yang bisa memperkenalkan dirinya di hati kita. Jangan ada siapapun, kira-kira gitu. Oke, Mas Sony, terima kasih. Ibu dan Bapak boleh tepuk tangan dulu. Alhamdulillah, hatinya udah mulai. Ini banyak sekali komen yang luar biasa. Cuman mungkin ya sama seperti ya waktu saya juga belajar pertama-tama tuh kadang-kadang on, kadang-kadang off, kadang-kadang kabur. Itu hal yang wajar ya Mas Sony ya?
Wajar. Ya, tadi banyak yang nanya soal itu soalnya. Yang penting nanti konsisten, persistence itu yang nanti akan membuat lebih masuk, dan lebih masuk gitulah kira-kira. Ya. Oke, ada kalimat penutup apakah Mas Sony yang bisa disampaikan? Karena minggu depan kan kita akan bahas lagi gitu. Pengantar untuk Oh iya, kalau ada waktu kita bahas lagi minggu depan apa judulnya, membuka hati dan bagaimana meningkatkan imunitas dalam tubuh. Ya. Nah, jadi gimana kita gampang kena penyakit tapi pakai secara spiritual, bukan pakai obat. Iya. Ya, saya mengucapkan terima kasih atas semua atensi, waktunya teman-teman semua. Teman-teman mengorbankan waktu, mungkin uang, koneksi internet, bayar segala macam untuk bisa ikutan acara ini. Dan itu semua kan kalau kita lakukan dengan kesungguhan, pasti Tuhan melihat itu sebagai awal, wah kita ini memang benar-benar seorang pencari Tuhan di hati kita, yang suatu saat nanti kita sadar ternyata yang dicari-cari udah ada, nggak usah dicari-cari. Benar, luar biasa. Ada di hati gitu. Ya. Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih. Maaf Ibu ya kalau ada salah-salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu dan Bapak, sekian malam hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat, hatinya udah semakin buka, semakin lega, semakin nyaman. Tetap semangat, tetap bahagia, dan tetap menyebarkan energi positif. Terima kasih atas malam ini. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita foto-foto dulu seperti biasa.